Yang kedua, izin bertanya Ustaz, apakah yang termasuk khusyuk di dalam sholat itu? Nah, ini pertanyaan tentang khusyuk. Oke, monggo Iya. dipersilakan Ustaz Naim. Hmm. Jadi yang pertama terkait masalah khusyuk. Khusyuk itu sangat penting ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Tegaklah kalian menghadap kepada Allah qanitin, ya, dalam keadaan khusyuk. Termasuk juga di dalam ayat tadi disebutkan wa hum fi salatihim khashi'un. Mereka di dalam salatnya ya ketika melaksanakan salat khashi'un, mereka khusyuk. Jadi orang-orang yang khusyuk itu dipuji. Dan ini merupakan tuntutan sebenarnya khusyuk itu. Khusyuk. Walaupun khusyuk tidak termasuk rukun. Ya, di dalam fikih, khusyuk itu tidak termasuk rukun. Ustaz. Yang dimasuk rukun itu kan ada rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi. Jadi semuanya itu tidak ada dari beberapa rukun itu disebutkan di antara rukunnya adalah khusyuk. Tidak ada. Tumak iya, tumak antang. Sungguh pun begitu, ada memang beberapa ulama yang memasukkan khusyuk itu termasuk rukun. Walaupun ini tidak apa istilahnya tidak kemudian banyak ulama yang mengikuti. Tapi khusyuk itu sendiri merupakan hal tuntutan ketika kita melaksanakan sholat. Apa di antara ciri-ciri khusyuk itu? Nah, ini yang penting. Di antara ciri-ciri yang khusyuk itu paling mudahnya adalah memahami apa yang dia baca. Ketika dia mengatakan Allahu Akbar, di hatinya itu benar-benar meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha hebat, yang maha kuasa, maha besar, maha segalanya. Jadi tahu maksud Allahu Akbar itu apa. Ketika dia membaca suratul Fatihah dari awal Bismillahirrahmanirrahim sampai kemudian waladhdallin. Jadi tahu apa maksud dari bacaan ini apa gitu. Ketika dia sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati sampai akhirnya. Itu paham. Ketika dia ruku Subhana rabbiyal azimi, apa makna arti kalau mudahnya artinya terjemahnya gitu. Itu apa? Ketika dia at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah, itu paham. Nah, ketika orang-orang sudah memahami betul apa yang dia baca ketika sholat, ya kan, dia mengerti maksudnya, artinya itu apa, ngerti. Nah, itu sudah bisa untuk dianggap sebagai orang yang khusyuk. Nah, lebih dari itu lagi dia paham. Terus sekarang dia harus sujud, kenapa? Dia harus ruku, kenapa? Selain itu adalah perintah Allah. Jadi dia benar-benar menghayati. Benar-benar menghayati. Seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian dia sholat, tapi masih saja dia tidak paham sama sekali. Dia hanya hafal saja. Sehingga apa? Pikiran sudah terbawa kemana-mana. Yang teringat masalah apa yang ada di rumah lah. Memikirkan hal yang ada di luar sholat lah. Ya kan? Atau malah sambil guyon-guyonan. Ya kan? Dan ini contoh yang paling mudah kita dapatkan, anak kecil itu. Anak kecil mana khusyuk gitu kan. Karena apa yang mereka baca nggak paham gitu. Di mana-mana guyon aja kan. Temannya sholat digoda saja. Ya itu contoh ketidakkhusyuan seperti itu. Lah ketika sudah dewasa, sudah paham, ya sudah balik, sudah mengerti apa yang dia bacakan di dalam sholat, lah itu sudah termasuk ciri-ciri khusyuk. Sehingga di dalam ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sholat akan mencegah dari kekejian dan kemungkaran itu benar-benar akan terrealisasi. Seperti itu. Nah,